Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Buya Syakur dimanapun Anda berada, kita malam ini masih bersama Uamima TV akan mengadakan dialog bersama kita Buya Abdul Syakur Yasin MA dari Pondok Pesantren Tanjung Pinggan, Kecamatan Sukagemiwang, Kabupaten Indramayu, tentang terma-terma yang terjadi dan berlaku di masyarakat yang terkadang kita hampir simpang siur dalam mendefinisikan, terutama masalah halal dan haram. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita untuk mencoba menjelaskan secara detail baik dari etimologi maupun terminologi tentang masalah halal dan haram. Buya Abdul Syakur, ini bagaimana sebenarnya ketika sesuatu yang berlaku di masyarakat ini kadang-kadang kita saling salah memahami tentang masalah halal dan haram. Mohon dijelaskan, mungkin dari halal dulu atau dari haram dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan bicarakan halal dulu baru haram atau haram dulu baru halal, tapi sekaligus saja ya bersama-sama kita bicarakan haram dan halal pada saat yang sama. Persoalan yang paling penting adalah sesungguhnya pertanyaan kita yang paling substantif adalah sebetulnya lembaga mana yang punya hak mengambil keputusan haram. Nah, ini perlu kita pahami semuanya, bahwa haram sementara kita pahami artinya sesuatu itu terlarang. Kalau babi hukumnya haram berarti kita tidak boleh makan daging babi, itu seperti itu. Nah, siapa yang punya kewenangan untuk menentukan boleh atau tidak boleh? Dari awal kita harus tahu bahwa alam dunia ini, langit bumi dengan segala isinya itu adalah milik Allah. Ya, Alladzi khalaqas samawati wa ma fil ard. Allah yang menciptakan langit dan apa yang ada di bumi, semuanya adalah Allah yang menciptakan dan menjadi milik Allah semuanya. Sehingga lihat dari prosedur itu saja, maka yang berhak melarang dan membolehkan adalah yang punya. Yang punya siapa? Ini rumah saya umpamanya, saya sudah sediakan kopi, teh, segala macam untuk tamu-tamu saya. Lalu urusan apa Anda melarang tamu tidak boleh makan ini, makan ini? Nah, yang berhak melarang itu adalah Allah sesungguhnya, bukan kita. Jadi kita sebagai kiai atau MUI sebagai Majelis Ulama Indonesia atau juga lembaga Bahsul Masail itu adalah bukan lembaga yang berhak memutuskan sesuatu itu haram atau halal. Ya, halal tidak perlu diputuskan, yang kan haramnya. Ya. Karena bagaimanapun juga Allah ini menciptakan langit bumi seisinya dengan sengaja untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi yang jadi masalah adalah bukan masalah boleh, tapi yang tidak boleh ini yang kita bahas sebetulnya. Ya, kalau Allah ciptakan langit bumi sisinya diciptakan untuk Allah, ya berarti apapun yang ada di bumi ya berarti ya boleh. Jadi gimana? Yang punya hak mutlak, hak prerogatif yang menentukan sesuatu itu haram adalah hanya Allah dan tidak diberikan kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diberi hak untuk mengharamkan apapun. Apalagi kita
Jadi apa fungsi kita? Fungsi kita ini tidak lebih hanya sebagai narasumber. Ketika orang bertanya, Pak Kiai Sakur bagaimana hukumnya ini begini-begini, ya ntar kita lihat dulu keputusan Allahnya bagaimana. Nah kalau tidak saya temukan larangan itu, ya saya tidak boleh melarang dong. Iya, jadi yang melarang itu adalah Allah, bukan kita. Nah, itulah makanya apalagi saya sebagai kiai kampungan yang ada di desa Cadang Pinggan, Nabi Muhammad saja sebagai jubirnya Allah juga ketika beliau mengharamkan sesuatu yang oleh Allah tidak diharamkan, langsung ketika itu pula Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Coba kita lihat di dalam ayat pertama surat At-Taubah. Kalau nggak salah At-Taubah betul ya. Yaitu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang oleh Allah dihalalkan? Kok berani banget mengharamkan? Yang berhak melarang adalah sang pemilik. Pemiliknya adalah Allah. Jadi yang salah paham. Jadi yang namanya fatwa apapun, MUI, pendapat ulama, pendapat mazhab, itu bukan lembaga resmi yang mengharamkan, hanya sebagai narasumber, sehingga tidak ada kekuatan sanksi. Jadi itu silahkan sebagai fatwa namanya. Mau ikut silakan, nggak ikut juga nggak ada sanksinya, tidak mengikat. Berbeda halnya ketika dibuat rancangan undang-undang, usulan dari MUI, usulan dari masyarakat, dibahas di DPR, lalu diratifikasi, ketok palu menjadi formal undang-undang, baru di situ mengikat. Itu. Jadi hukum fikih itu sendiri dalam kitab kuning adalah bukan undang-undang, tapi hanya sifatnya normatif, sesuka-suka orang. Mau ikut mazhab apa saja silakan, tidak bermazhab juga boleh, nggak ada urusan. Nah makanya Nabi apa tugasnya? Tugas Nabi hanya menyuruh dan melarang, bukan mengharamkan. Makanya kata Allah sendiri, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh oleh Rasul laksanakan, apa yang dilarang oleh Rasul ya jauhilah. Jadi tidak mengharamkan, tidak menghalalkan, hanya menyuruh dan melarang. Apa namanya, menyuruh dan melarang, tidak mengharamkan. Begini contohnya, dokter tidak boleh mengharamkan saya makan udang, karena bukan wilayah kerja dokter haramnya. Tapi pertimbangannya kan Buya Sakur ini kan kolesterolnya tinggi, ya harus diharamkan. Dokter tidak boleh mengharamkan saya makan udang. Dokter bolehnya hanya melarang, bukan mengharamkan. Pak Kiai jangan makan udang, sontong, sate kambing, apalagi kerang, rajungan, kepiting, jangan makan. Itu dokter melarang saya. Lalu konsekuensinya bagaimana dokter? Kalau saya memaksakan diri makan udang, saya tidak berdosa karena tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tapi kalau saya melanggar dokter, paling-palingnya mati. Gitu. Kalau naik. Jadi kalau melanggar larangan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan surga dan neraka. Tapi kalau haram dan halal itu berhubungan langsung dengan surga dan neraka. Itu menjadi persoalan. Makasih, itu aja. Nah sekarang dilihat dari terminologi sendiri, Buya Sakur, arti dari makna haram itu sendiri seperti apa? Karena yang terjadi pada image dan pemahaman masyarakat itu adalah bahwa haram itu adalah sesuatu yang ketika ditinggalkan mendapat pahala, dan ketika dilakukan mendapat dosa.
Nah, dan hubungannya ada masjid namanya Masjidil Haram. Iya, itulah makanya sekali lagi bahwa para fuqaha itu ketika mendefinisikan sesuatu terma tertentu itu banyak tidak tuntas, sehingga menjadi persoalan berikutnya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa haram itu sesuatu yang apabila dikerjakan kita mendapat dosa, apabila kita tidak meninggalkannya kita dapat pahala. Ini juga nggak jelas. Sekarang saya tidak melacur haram, betul? Ya, betul. Saya meninggalkan melacur, lihat pahala nggak? Ya enggak. Lalu kapan dapat pahalanya? Dapat pahalanya itu setelah terjadinya pertempuran antara hawa nafsu ingin melakukan dan kesadaran diri sebagai hamba Tuhan membela kesucian dalam pertempurannya. Ketika saya menang baru saya dapat pahala. Nah kalau nggak ada tantangan di mana pahalanya? Nah orang yang tinggal di Madinah mana mungkin dapat pahala tidak melacur, yang nggak ada pelacur kok. Kalau ada juga carinya susah. Nah, jadi kalau begitu yang paling banyak mendapat pahala tidak melacur orang Indramayu. Iya. Nah, itu satu. Kemudian lagi ini haruma yahrumu itu adalah kata kerja fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari ha, ra, dan mim. Diikutkan wazan fa'ala menjadi harrama yuharrimu tahriman. Tadi Allah menegur kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Itu harrama yuharrimu itu artinya mengharamkan, kalau kita terjemahkan awalnya gitu. Itu dari fa'ala yufa'ilu, masdarnya menjadi tahrim. Itu. Tapi haruma yahrumu ini masdarnya adalah hurmatan. Hurmatun itu adalah masdar dari haruma yahrumu. Bahasa Indonesia hormat. Kalau kita bikin surat pertama-tama dengan hormat. Hormat itu bahasa Arab dari haram itu. Berarti haram itu maknanya apa? Ya hormat, mulia. Maka ketika kita menyebut Ka'bah itu Masjidil Haram, maka itu bukan masjid terlarang artinya, tapi masjid yang mulia, masjid yang terhormat. Nah lalu dari mana ujungnya, awal-awalnya kok haram maknanya itu menjadi terlarang? Ini menjadi persoalan bahasa. Ya, jadi ketika Allah itu melarang sesuatu, itu artinya bukan tidak boleh, tapi dalam rangka Allah menghormati manusia. Iya, karena Allah sendiri juga menghormati, memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Nabi Adam itu makhluk Allah yang paling mulia, sehingga seluruh makhluk Allah diperintahkan untuk bersujud saking mulianya. Jadi kata-kata haram itu sendiri sebetulnya maknanya bukan tidak boleh, tapi hormat. Lalu bagaimana menjadi pemahaman kita menjadi terlarang? Itu dari mana kejadiannya? Nah ini ada seluk beluknya, ada asal usulnya gitu. Jadi begini, ketika ada orang yang terhormat, katakan umpamakan seorang bupati ya datang ke sini, bagaimanapun karena dia adalah pejabat publik, saya terpaksa harus menghormatinya, memberikan tempat duduk yang istimewa, ya kan gitu. Kamar mandinya mungkin ya saya bersihkan dulu pakai porstek, jangan sampai beliau masuk WC bawa pesing kan. Ya, kursinya juga kita bersihkan semuanya. Nah, kita ingin menghormatinya sehingga saya bikin aturan-aturan protokoler. Tempat parkirnya kita sediakan. Ya kan begitu.
kamar mandinya barangkali dibutuhkan sudah disiapkan, duduknya disiapkan, sampai duduk pun itu saya kasih label Bupati, nanti sampingnya Pak Sekda, sampingnya Pak Dandim, kan begitu. Jadi konsekuensi dari orang yang terhormat ya kan harus tunduk dalam aturan-aturan. Jadi aturan itu adalah bukan untuk membatasi kebebasan seseorang, tetapi dalam rangka menghormati seseorang. Maka itulah aturan-aturan Allah itu adalah untuk menghormati kita. Nah, ketika bupati itu ingin kencing di WC santri, saya larang. Kenapa saya larang? Karena saya ingin menghormatinya. Tetapi bisa saja orang itu tidak paham, malah bilangnya kok Buya kok rewel banget sih, kencing aja nggak boleh. Wah, salah paham, itu berarti orang tidak mau dihormati namanya. Nah, maka ketika Allah itu melarang kita sesuatu dengan kata diharamkan oleh Allah, itu artinya jangan dipahami Allah membatasi kebebasan kita atau mengurangi kenikmatan kita. Dilarang itu dalam rangka menghormati kita karena kita makhluk Allah yang paling mulia. Itu saja kepercayaannya. Jadi secara psikologis ketika Anda memahami haram itu larangan, Anda akan berkeluh kesah. Kok gini aja nggak boleh, kok susah banget sih orang beragama Islam ini nggak boleh, nggak boleh, lo bolehnya apa aja. Tetapi ketika kita melihatnya haram itu sebagai simbol aturan protokoler dari Allah untuk menghormati posisi kita di dunia, maka tentu siapapun di dunia akan merasa senang dihormati. Saya kira begitu kira-kira. Mungkin satu lagi ini Buya Syakur ya, tadi haram saya kira sudah pemirsa YouTuber sudah jelas. Satu lagi barangkali halal secara terminologi ya, dan hubungkan dengan hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustahibihatun. Ya. Mungkin Buya menjelaskan halal secara gamblang. Iya, kembali lagi halal juga itu kenapa artinya boleh. Yuk kita kembali kepada kajian terminologi, kajian linguistik. Halla yahillu halan itu artinya apa? Umpamanya jaa Zaidun yarkabul hisana, wal jumlatu yarkabul hisana min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin fi mahalli nasbin, halun fi mahalli nafsin. Jadi saya datang menunggang kuda. Kalimat penunggang kuda itu adalah fi mahalli nasbin, pada tempatnya mansubat karena dia sebagai hal. Jadi halayah itu namanya bertempat. Ini ada mahalli, wa hadza mahalluka, ini tempatku. Jadi halayah itu artinya menempati. Jadi halal itu bukan boleh, tapi artinya sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Jadi persoalannya halal itu bukan boleh. Apapun di dunia ini semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh. Karena Allah menciptakan langit bumi seisinya, au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan buat kamu semua apa yang ada di bumi, ya apa yang ada di langit. Berarti kalau buat kamu semua berarti boleh kan? Berarti nggak ada yang nggak boleh. Nah, yang tidak boleh itu diharamkan itu karena dalam rangka menghormati kamu, karena makhluk terhormat, bukan tidak boleh. Nah, jadi sebabnya itu sesuatu itu tidak halal ya karena bukan pada tempatnya. Alkohol itu boleh karena tempatnya dikoreng, diborok, diluka, bukan diminum. Jadi selagi alkohol dipakai untuk membersihkan luka dari yang ada bakteri, ada kuman masuk, maka itu pada tempatnya boleh, tapi jangan diminum, itu bukan pada tempatnya. Jadi apa saja yang bukan pada tempatnya yang menjadi tidak boleh. Jadi pengertiannya, apa saja di alam dunia ini kalau kita tempatkan pada tempatnya, maka itu namanya halal. Allah bikin
apa namanya, kambing. Buat siapa kambing itu? Buat manusia. Dagingnya buat dimakan, bulunya buat bikin baju, bikin wol. Boleh nggak kalau dimakan bulunya? Ya nggak boleh, tidak halal. Itu bukan untuk dimakan bulu mah. Begini, kangkung boleh, kemudian bunga anggrek juga boleh. Tapi bener nggak kalau kangkung dia taruh di vas bunga? Ya nggak bener. Taruh di meja. Saya kan tanya, ini apa Pak Haji Syihab? Kangkung. Maksudnya ya. apa? Bapak jangan. Sejak kapan? Iya, tempatnya kangkung itu diperiuk. Iya. Untuk digodok, bikin apa, lalapan. Nah, begitu juga Pak Teten beli anggrek dibikin sayur. Nah, misal anggrek, saya bilang, ini apa nih merah putih ini? Anggrek. Lah, jadi sama, anggrek dibikin rujak juga tidak halal, kangkung ditaruh vas bunga juga tidak halal. Yang halal gimana? Kangkung tempatnya di periuk, vas anggrek tempatnya di vas bunga, baru itu halal. Itulah persoalannya. Jadi halal itu artinya apapun yang ditempatkan pada tempatnya, maka itu menjadi halal. Nah, yang jadi persoalan secara sosiologis, menempatkan sesuatu pada tempatnya bukan persoalan kecil. Kalau yang kita tempatkan itu suatu benda, pasti sebodoh-bodohnya orang tahu di mana tempatnya. Oke, saya mau tanya, sendal tempatnya di mana? Kaki. Topi Di kepala. boleh nggak kalau sendal saya di atas kepala Anda? Jelas. Piring tempatnya di mana? Di rak dapur. Boleh nggak terus di bawah bantal? Bukan tempatnya. Gitu. Nah, tidak mungkin ada orang, tidak mungkin ya, kecuali orang gila, menaruh satu benda tidak pada tempatnya. Semua pasti tempatnya. Sendok di mana, piring di mana, garpu di mana, bantal di mana. Yang paling sulit adalah menempatkan manusia pada tempat yang tepat itu. Ini mau buat orang jadi demo, orang jadi geger semuanya itu. Nah, makanya di situ perlu ilmu. Itulah makanya jadi al-halalu bayyinun itu, yaitu sempat benda ketika manusia menjadi sulit. Apa saja kalau menyakit manusia menjadi sulit. Manusia itu makhluk yang paling sulit sebenarnya. Itu. Saya kira itu. Satu lagi Bu ya, mungkin kita hubungkan dengan usul fikih atau kaidah fikih bahwa al-aslu fil asya al-ibahat hatta yadulla alai dalil at-tahrim. Bahwa asal segala sesuatu itu ada hukumnya boleh, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya, untuk mendukung tentang definisi halal dan haram yang telah diutarakan oleh. Iya, jadi begini, Allah bikin langit bumi seisinya untuk siapa? Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi buat kamu semua. Berarti kan boleh. Jadi ketika Allah melarang sesuatu itu berupa pengecualian. Kecuali ini, kecuali ini. Nih, semua buat kamu kecuali ini. Bukan semuanya tidak boleh kecuali ini. Itu berarti bukan begitu. Yang dikecualikan bukan kebolehannya, tapi yang dikecualikan adalah larangan. Jadi asalnya adalah, itulah makanya al-aslu fil asya al-ibaha. Itu begitu pemahamannya, bahwa yang hukum aslinya adalah boleh, sehingga haram itu merupakan pengecualian. Jadi ketika orang bertanya kepada saya, lalu saya mengatakan, oh itu menurut penelitian saya itu halal. Nah, ketika saya mengatakan halal, saya tidak dituntut untuk membuktikan kehalalan itu. Karena halal tidak perlu bukti, tidak perlu dalil. Dalilnya dalil umum. Wa khalaqalakum ma fis. Nah, kecuali kalau saya menyatakan bahwa ini menurut Allah hukumnya haram, maka saya dituntut untuk membuktikan mana dalilnya.
Nah ini zaman sekarang ini halal pun minta dalil, lucu kan jadinya. Ya, dan itu kalau haram, makanya al aslu fil ibah illa ma qoma alaihi dalilun ala haramihi. Semua itu asalnya halal kecuali ketika ada dalil yang mengharamkan. Nah sekarang rokok bagi saya tidak haram, ini halal bagi saya ngerokok. Nah ketika ada orang mengharamkan rokok halal, dia dituntut harus bisa membuktikan dalil haramnya rokok. Itu bedanya. Konsekuensi psikologisnya, karena saya tidak mengatakan haram, maka saya tidak berdosa ketika saya merokok. Tetapi orang yang mengatakan haram, dia berdosa ketika dia merokok. Tetapi tidak bisa dipaksakan orang lain tidak boleh merokok, kecuali undang-undang yang sudah diratifikasi oleh DPR. Pabrik rokoknya ditutup semuanya, orang yang menanam tembakonya dibakarin semua ladang-ladang tembakonya, ya kan gitu. Keputusan DPR RI larangan merokok bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukumannya kalau ketangguhan ngerokok penjara 3 bulan, kan begitu. Nah sekarang pendapat MUI tidak bisa dipaksakan kepada siapapun, sesuka-suka gue dong. Karena dia juga tidak punya bukti yang kuat atas haramnya rokok ini, hanya dugaan-dugaan saja. Itu persoalannya. Tapi kita hormati karena MUI itu Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang terhormat dan harus kita hormati. Ya oke, tetapi putusan fatwa MUI tidak bisa dipaksakan dibawa ke ruang publik kecuali berupa undang-undang yang sudah diratifikasi oleh DPR. Yang benar mana yang nggak tahu. Nanti kalau sudah pada mati semua sudah tanya sama Allah. Karena dalil yang mengharamkan rokok sendiri pun itu dalilnya dalil umum. Dalil umum itu artinya karena membahayakan. Oke. Kalau itu dalilnya, maka saya bisa memberi sejuta contoh yang diharamkan dengan dalil ini. Perlu saya buktikan? 3 bulan nggak selesai nih. Tapi sebagian saja ya. Bermain-main di jalan kereta api haram nggak? Haram. Karena berbahaya. Oke? Anda keluar pergi ke Cirebon naik motor lampunya mati, haram nggak? Haram. Haram. Anda juga Haji Mustafa jalan-jalan ke luar dengan pakai baju hitam-hitam, haram nggak? Haram juga, berbahaya. Jadi apapun yang namanya berbahaya yang menjadi haram. Jadi dalil rokok haram itu adalah dalil yang terlalu umum yang bisa menyangkut ribuan sampel. Jadi ya dalil yang spesifiknya nggak ada. Kenapa? Yang Nabi belum pernah ngerokok soalnya. Apa sebabnya? Belum ada rokok. Gitu. Iya, itulah kira saya itu. Sahabat Buya Syakur dimanapun Anda berada, saya kira sudah jelas tentang penjelasan halal dan haram secara panjang lebar. Saya Haji Syihabuddin Soleh mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagialah Indonesiaku.